Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas sahabatku ya, sahabat youtuber, sahabat subscriber dimanapun sahabatku pada. Dalam kesempatan video kali ini saya ingin membagikan sedikit tutorial cara memperbaiki satu buah blender dengan kendala saat dikasih beban tidak mau berputar ya. Itu kerusakan bisa diperhatikan di sini sahabatku ya. Untuk mata giginya udah pada rompal semua ya, pada ompong. Awal gejala untuk di bagian mata pisaunya ini sahabatku ya, di bagian mata pisaunya ini dia giginya rompal ya, atau giginya patah. Jadi di sini tadi beliau menyampaikan bahwasanya minta diganti baru ya. Oke sahabat, sebelum kita melakukan pergantian kita coba dulu untuk mesinnya ya, apakah normal. Oke. Untuk blendernya aman ya, tidak ada masalah. Langkah yang pertama kita perhatikan di bagian belakang ya. Di sini terdapat dua baut. Ini kita harus bongkar dulu. Kita buka dulu cover penutup bawahnya ya. Nah, ini kita buka. Nah, ada dua baut ya sahabatku ya, yang di bagian bawah untuk penutupnya ini. Setelah kita buka kedua baut ini, lalu kita akan melakukan pembukaan covernya ya. Tujuannya apa kita buka ini? Tujuannya karena ini di bagian dalam ya, dia tertutup ini, mau nggak mau kita harus buka ini dan juga buka penutup merahnya ini ya, ataupun casingnya. Ini kita congkel aja di bagian sini. Nah, kita congkel di bagian sini, kita dorong ke belakang, lalu kita angkat. Nah, terus selanjutnya bagian terakhir ya, bagian yang harus kita lepas. Di sini terdapat dua baut. Dua baut ini yang kunci penutup putih ini ya, dua baut ini. Nah, ini juga harus kita lepas. Oke, setelah kita buka bautnya kita ambil dulu ya. Oke, sudah terlepas. Untuk selanjutnya sahabat, kita balik aja ya, seperti ini. Kita balik dulu, kita lepas. Nah, ini ya, kita tarik ke depan. Selanjutnya di sini langkah selanjutnya kita buka dulu cover merah ini ya. Kita buka seperti ini. Perlahan-lahan aja sambil kita lepas ini untuk speednya. Perlahan-lahan. Nah, oke. Kondisi seperti ini. Nah, di sini sahabatku, yang perlu kita pahami di sini yang harus kita lakukan pembongkaran giginya ini bagaimana caranya ya. Tentunya biasanya agak sulit, apalagi lama tidak pernah dibongkar ya. Nah, di sini akan saya berikan contoh sahabat. Ya, di sini ada dua sisi. Ya, sisi pertama sisi kemiringan ya. Ini sisi kemiringan, bisa kita perhatikan miring ya. Nah, yang satunya lagi sisi lurus ya. Nih, yang satunya lagi sisi lurus. Jadi sisi kemiringan dan sisi lurus. Untuk melepasnya yang harus kita ketok, harus kita pukul itu yang posisi kemiringan. Kalau kita ketok posisi yang lurus ini semakin kencang, tapi kalau kita ketok yang posisi miring ini nanti dia akan semakin kendor untuk melepas ya. Jadi kita kalau membukanya itu berlawanan jarum jam ya, tergantung dari merek blendernya. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini posisi kemiringannya ada di sebelah kanan, untuk sisi lurusnya ada di sebelah kiri. Kita ketok sisi kemiringannya arah ke kiri ya. Kita coba, kita akan ketok dulu. Sahabat bisa mengetoknya atau memukulnya pakai pahat ataupun pakai obeng min ya, sesuai dengan yang ada di rumah aja, tidak perlu repot-repot ya. Coba caranya seperti ini ya. Lalu kita ketok aja begini sahabatku. Nah ya. Oke, kalau seperti ini susah ya, kita coba balik seperti ini. Nah, kita coba di sini ada selah ya, di sini ada selah minnya ya, obeng min. Kita coba akan buka, tahan ya, apakah bisa? Nah ya, ini bisa sahabatku ya. Caranya seperti ini. Kalau untuk Miyako itu mudah sekali ya, kita ketok seperti tadi itu bisa. Nah, ini sudah kendor ya, ini udah kendor, bisa kita perhatikan ya. Ini sudah kendor, bisa kita perhatikan. Ini kita lepas dulu posisinya, kita kendorin lagi di sini. Oke, kita kendorkan dulu untuk bautnya.
sambil kita tahan ya, untuk membukanya ke sini. Nah, ini udah lepas. Oke, tinggal kita tarik ya. Nah, posisinya untuk blender seperti ini ya, untuk mesinnya. Lalu kita pasang kembali aja sahabatku, tidak usah kita ini ya, kita pasang kembali saja posisinya seperti tadi. Lalu kita akan pasang yang baru sahabatku ya, ini yang baru. Untuk pemasangannya kita berlawanan jarum jam ya. Nah, seperti ini. Ini udah kencang sahabatku, tapi lebih baiknya kita kencangkan kembali ya, dengan cara untuk bagian depan sini kita tahan, kita kencangkan pakai baut di sini ya, pakai obeng min. Oke sahabat, di sini sudah terpasang ya, bisa kita perhatikan sudah terpasang ya. Nah, ini udah kencang, tinggal kita balik kembali seperti ini, kita pasang kembali. Nah, seperti ini ya, kita pasang kembali, kita rapikan dulu posisinya, kita rapikan supaya posisinya pas. Kita coba perhatikan untuk kedudukannya. Ini tidak mau rapat, ini kenapa, ini ada yang nempel sahabatku. Kita perhatikan dulu posisinya yang nempel di mana ini. Oke, ini kita harus paskan tengah. Nah, seperti ini ya. Setelah seperti ini kita balik aja sahabatku, balik seperti ini dulu. Nah, ini sudah rapat ya, tinggal kita pasang switchnya ya. Switchnya kita pasang, tapi ini kita rapikan dulu untuk kabelnya supaya tidak terjadi konslet. Kita pasang seperti ini untuk speednya. Nah, kita perhatikan, ini ada tanda ya, ini ada tandanya. Nah, ini tanda ini masuk di sini ya, tanda yang ini. Kita pasang dulu. Nah, seperti ini. Oke, setelah terpasang kita kembalikan lagi ya untuk cover depannya tadi. Di sini ada dua pengunci. Pengunci ini untuk kedudukan baut masuk sini, yang kecil ini masuknya di sini ya, kita perhatikan. Nah, jangan sampai tidak masuk supaya rapat ya. Nah, tinggal kita tekan aja seperti ini. Kita perhatikan sebelah sini, keduanya sudah masuk. Oke, ini sudah masuk, tinggal kita tekan aja. Nah, seperti ini ya. Oke, kita balik, kita baut kembali yang di bagian dalam dulu. Di sini terdapat dua baut. Oke, kita kencangkan. Sambil kita rapikan ya, kita perhatikan supaya nanti untuk kedudukannya tidak leset ya. Nah, ini seperti ini nih harus kita perhatikan. Kita kendorkan dulu satu. Ini kurang pas sahabat, kita kendorin dulu ya. Nah, ini bagian ini kita masukkan dulu. Ini untuk baut sudah kita kencangkan tadi ya, kita kendorkan dulu. Oke, tinggal kita masukkan saja seperti ini. Nah, oke, pas ya, kita kencangkan lagi sahabat. Ya, setelah kita kencangkan, ini tadi lepas ya. Ini untuk penyangga bagian sini, bagian kaki mesin blendernya. Oke, di sini perlu kita perhatikan sebelum kita lakukan pemasangan. Di sini ada dua kedudukan ya. Di bagian sini ini ada dua kedudukan. Ini untuk posisi kaki blendernya ya. Kita pasang dulu, kita perhatikan supaya dia nanti posisinya sama, posisinya tepat. Kalau tidak tepat nanti posisinya dia tidak ini ya, tidak bisa imbang. Kita pasangkan dulu untuk kabelnya.
seperti ini sambil kita tekan. Oke, nah seperti ini tinggal kita tekan aja sahabat. Jika tidak mau seperti ini berarti itu tandanya posisi kaki blendernya belum pas ya, kaki yang tadi yang saya tunjukkan yang kaki hitam tadi itu sambil kita tekan aja, sambil kita dorong supaya masuk. Nah kalau sudah masuk tinggal kita masukkan seperti ini, lalu kita kencangkan kembali baut ya, ada 2 baut di bagian bawah sini. Oke, sip sahabat, untuk blendernya sudah selesai. Kita coba dulu sebelum kita nyatakan beres ya. Nah, ini posisinya udah pas, kita coba kita off-kan dulu. Oke, kita perhatikan. Oke, aman ya, untuk bagian gigi yang di bagian mesinnya aman ya, sudah kita ganti. Saatnya kita lakukan pergantian yang di bagian mata pisaunya. Ini kita harus menggunakan kunci 10 ya, sama 1 kain ya, sama kain lap ini untuk megang mata pisaunya ya. Karena ini udah hancur sahabat, untuk mata blendernya, mata giginya kita pegang seperti ini. Kita gunakan kunci 10 sahabatku ya, kita gunakan kunci 10 kunci 8 ya, kunci 8. Nah ini kita putar ini ya. Kalau untuk membukanya kita putar searah jarum jam seperti ini. Nah ini ya, seperti ini. Karena ini udah nggak ada giginya jadi lebih mudah membukanya ya. Nah ini sudah terlepas, kita akan ganti yang baru sahabat. Ini kita sudah belikan juga yang baru ya. Kita akan pasang dulu. Mudah-mudahan sama untuk kedudukan bautnya. Untuk pemasangan perlawanan jarum jam ya, untuk mengencangkan giginya ini. Nah, untuk mengencangkan bautnya. Nah, ini seperti ini. Kita putar pakai tangan aja sahabatku ya. Nah, ini udah jadi. Ini dia terlalu kencang ya, kita akan dorin dulu, kita akan kasih ring. Ini ringnya tidak ada sahabatku, sepertinya karena patah ini jadi ringnya tidak ada. Seharusnya ada ringnya seperti ini menahan ya, jadi dia tidak berat. Nanti kita coba carikan ring dulu sahabat. Oke sahabat, lanjut ya. Tadi sudah saya coba pakai ring, tidak mau sahabat ya, karena untuk posisi untuk atasnya ini ya, atas giginya ini terlalu tebal, terlalu tinggi. Jadi saat ini saya kurangin dulu ini untuk posisi dari giginya ya, karena dia terlalu tebal tadi segini. Untuk aslinya tidak ya, bedanya seperti itu, ketebalannya beda, tadi bedanya segini sendiri. Jadi ini tadi sudah saya kurangin, tidak ada masalah kalau kita kurangin seperti itu sahabatku ya, tetap bisa. Untuk selanjutnya kita lakukan pemasangan ya, karena kadang kalau untuk asli sama universal itu beda. Untuk pemasangan seperti tadi, kita putar searah jarum jam ya, kita putar searah jarum jam sambil kita tahan. Nah, kita putar seperti ini. Nah, ini ya, seperti ini, tinggal kita putar aja seperti ini. Oke sahabat, nah cukup mudah ya untuk cara melakukan pergantian gigi blender yang bagian dalam di bagian mesinnya dan juga di bagian mata pisaunya. Semoga bermanfaat sedikit dari saya. Apabila banyak kekurangan dan kekeliruannya saya mohon maaf ya. Nah, jadi buat sahabatku semua, cukup mudah sekali untuk melakukan perbaikan mata blender sendiri di rumah. Dari saya kurang lebih saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekeliruannya. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.